Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman, kembali lagi di acara Lika-Liku PhD. Hari ini saya dan beberapa teman ini akan membahas tentang kehidupan kuliah S3 atau PhD di Taiwan. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada salah seorang teman baik kami yang sudah melalui Teman susah kami. susah payahnya kehidupan gitu ya, susah payahnya kehidupan PhD, Lika-Liku PhD di sana, dan alhamdulillah dia lulus duluan dengan waktu 3 tahun berapa bulan ya? Berapa bulan Bang Ferry? 3 tahun 2 bulan. Nah, itu sangat cepat sekali dibandingkan dengan saya dan Mbak yang sebelah ini masih belum apa-apa gitu ya. Jadi kita akan membahas bersama beliau. Kita pengen tahu bagaimana kiat-kiatnya. Kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Bang Ferry. Bang Ferry. Halo Bang Ferry. Siap. Oke, yang satunya kita manggilnya ya. Satunya ada Mbak Anita. Mbak Anita ini senior di AU juga, di Business Administration, selisih 1 semester ya dengan saya dan Bang Ferry, cuma beliau disibukkan dengan kegiatan yang hampir sama dengan saya, mengurus rumah tangga ya kan. Jadi sementara sekolahnya kita membiarkan Ferry untuk lebih dulu lulus. Iya, kita mempersilahkan orang-orang yang lain terlebih dahulu gitu. Karena Bang Ferry ini sudah dipersilahkan pun bisa lulus juga sih. Karena Bang Ferry ini sudah 1 tahun tidak pulang gitu ya. Jadi beliau ingin cepat-cepat pulang bertemu dengan keluarganya. Oke. Kalau Mbak Anita gimana kabarnya ini Mbak Anita sekarang? Sama seperti dirimu yang masih sibuk dengan kegiatan di rumah, yang sangat tidak bisa ditinggalkan ya, mengurus 1 anak. Walaupun berbeda ya kesibukannya, yang kalau Susilo mungkin lebih sulit karena 3, saya cuma 1, tapi saya ibu baru ceritanya. Ibu baru yang belum punya pengalaman. Kalau Susilo mungkin udah punya banyak pengalaman kan untuk mengurus setiap tahun anak. Jadi bapak baru ya kan. Produsen yang sangat bagus ya Anda ya. Ya kalau kuliah ya kan Mbak Anita masih bisa cuti gitu kan, tapi kalau sebagai ibu dan sebagai bapak ini kita nggak bisa cuti ya kan. Betul. Nah kalau yang satu ini juga sebenarnya bapak, cuman dia bisa cuti entah kenapa. Itulah kehebatan dia, makanya dia bisa lulus duluan. Ya, beliau meninggalkan anaknya yang masih balita gitu ya. Nanti kita dengar ceritanya. Waktu ketemu saya itu di Taiwan gitu ya, tahun 2018. Saya merasa itu saya orang yang paling sedih gitu ya. Karena meninggalkan anak saya waktu anak pertama itu umur 2,5 bulan. Ketika sampai di Taiwan ketemu Bang Ferry, itu saya merasa Bang Ferry ini lebih sedih dari saya karena anaknya baru 2 minggu apa baru berapa hari sudah ditinggal pergi ya kan? Ya. Oke, kenalan dulu dengan Bang Ferry. Silakan Bang Ferry, kenalan. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Ferry. Saya teman Susilo nih dari semester 1. Kita pertama kali datang ketemu ya. Itu ingat banget saya. Kita satu bis. Nah itu herannya saya lihat dia salah satu yang termuda ya di grup bis itu. Tapi pas turun dari bis, kok yang disuruh ngangkat koper tuh cuma saya itu. Ingat gak itu? Ingat gak itu? Kok saya suruh minta tolong, supirnya kan minta tolong tuh, bantu angkatin koper dari airport ke ini loh, ke bandara, ke dalam bis itu ya. Nah itu saya lihat Susilo ini cuma berdiri dengan Pak Sobal berdua terus itu waktu itu dia masih sahabat kental dengan teman saya, ada satu masih di Indonesia orangnya, namanya Pak Sobar itu sahabat kental. Kok saya yang disuruh ngangkatin koper itu loh. Mungkin muka yang lebih gampang disuruh atau muka yang penolong gitu. Penolong, muka penolong, wajah-wajah penolong. Cerita-cerita yang seperti itu kan membantu Bang Ferry ini menjadi cepat lulus daripada kita-kita yang hanya berdiam diri kan ya. Bang Ferry ini inisiatif ya. Ferry inisiatif ya orang. Iya, orangnya sangat ringan tangan gitu ya, inisiatif. Ringan tangan, inisiatif untuk menolong. Umur berapa ini Bang Ferry ini sekarang ini? Ini sekarang 31. Wah, 31 sudah PhD gitu ya. Alhamdulillah. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Dulu S1 di mana Bang Ferry? Saya di Kalimantan, di Widyagama. Jurusan? Kesehatan Masyarakat. S2-nya?
Ya sambil cerita ya. Waktu S1 saya ambil di Widagama itu sambil juga kerja karena kan waktu itu juga ada keterbatasan kan karena ya waktu itu ibu saya orang tua tunggal jadi ya harus saling membantu lah untuk ekonomi rumah tangga kan. Setidaknya saya waktu itu saya berpikir untuk tidak usah membebani keluarga terlalu berat terutama untuk biaya kehidupan sehari-hari. Untuk biaya kuliah alhamdulillah kemarin itu untuk Kalimantan Timur kita ada beasiswa setiap tahunnya itu ada beasiswa untuk kuliah. Nah, eh, jadi itu yang membuat kita tetap bisa melanjutkan kuliah sampai akhir. Nah, tapi ternyata saya nggak tahu juga kenapa ya kebablasan kuliahnya sampai sekarang kan itu. Jadi sambil bekerja waktu itu saya di rumah sakit sebagai bagian safety, health and environment. Jadi keren ya, masalah lingkungan. Tugasnya apa Bang Ferry ya? Ya. Tugasnya apa ya bagian itu? Itu membersihkan di bagian ini, di bagian WC itu jadi. Sama lingkungan sekitar. Bisa diulang tadi nama kerennya? Nama keren tadi bisa diulang nggak? Jadi itu membersihkan lingkungan. Jadi ya, tapi nggak lama sih ya itu. Nah, apa namanya tadi nama pekerjaannya apa? Nama kerennya? Health, Safety and Environment. Jadi yaitu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Sesuai dengan jurusan. Ada keamanannya juga ya. Jurusan ya aman supaya tidak licin kan kalau jalanannya licin kan jatuh kan. Jadi kita harus mengamankan. Jadi harus dibersihkan itu biar bersih gitu. Nah, tadi kita sudah dengar ya, Bang Ferry sempat perjalanannya S1 sambil bekerja gitu ya. Susah payahnya. Kemudian S2 gimana Bang Ferry? Ya, lanjut ya. Habis itu saya diangkat jadi waktu itu asisten dokter. Itu tugasnya bagian ya sama, tapi lebih sekup. Lingkupnya lebih kecil skupnya, jadi di ruangannya. Jadi di ruangan dokter itu tugasnya ya bagi kartu terus. Tahun berapa itu Bang Ferry? Sorry, tahun berapa? Itu dari 2009 sampai 2012 sampai selesai. Nah, lanjut. Itu saya sudah bangga waktu itu sudah S1 ya. Jadi saya melamar pekerjaan ke dokter saya. Dok, saya mau kerja nih, mau kerja tetapi ternyata dokter saya menyarankan, "Oh ya bagus, kamu karena sudah S1 ngelamar aja di rumah sakit ini." Tapi kerjanya jadi gitu-gitu lagi gitu loh. Kan sedih saya. Apa bedanya saya S1 sama nggak kuliah kan kerjanya di situ juga gitu loh bagian sama dokter itu. Ya udah jadi saya memutuskan untuk ya saya mencoba untuk mencari kerja nggak cari kerja sih melanjutkan kuliah. Alhamdulillah waktu itu saya mencoba menanyakan kepada dosen apakah layak saya untuk melanjutkan pendidikan. Nah kata dosen saya ya lanjutkan aja coba. Ya entah dia meremehkan atau tidak ya saya nggak tahu ya. Ya kan nanti kan kalau nggak diterima ya sudah kan gitu kan kerja kembali lagi kalau menurut saya gitu ya udah kembali lagi. Ya, mungkin kalau kalian ya kalau mungkin rezeki saya nggak sampai saat ini ya mungkin saya akan kerja di rumah sakit itu sampai sekarang gitu loh. Kemudian bisa lanjut S2 tahun berapa itu? Itu 2012 langsung 2012 berarti ya? langsung alhamdulillah diterima di Gajah Mada. Dananya dari mana tuh? Dananya dari mana? Katanya dari uang gaji. Nggak gaji itu kan gaji saya waktu itu cuma 800.000 sebulan. 800.000 terus itu gaji untuk hidup cukup lah, tapi yang untuk dibantu waktu itu ada om saya membantu untuk awal. Tetapi selanjutnya itu ada beasiswa lagi. Nah, Kalimantan kan baik sekali ya, Kalimantan Timur itu ada beasiswa Kaltim Cemerlang namanya waktu itu. Jadi beasiswa itu yang menghidupi dari S1 sampai S2. Ya, gitu. Oh ya, lupa tadi. Jadi beasiswanya lanjut ya? Lanjut, ada lagi. Setiap tahun kita mau dari mana aslinya? Tadi ya? belum disebutkan Bang Ferry asli mana ini, orang mana? Oh, saya aslinya Kalimantan Timur, Samarinda. Nah, makanya bisa dapat beasiswa Kaltim Cemerlang ya. Iya, betul. Saya dapat kalau bukan orang Samarinda, kalau bukan orang Kaltim nggak bisa dapat ya? Harus KTP Kaltim. KTP-nya Kaltim. Ini terus gimana tadi? Selama berapa tahun itu kuliah itu S2 dibiayai sama? S2 alhamdulillah setahun setengah selesai saya. Itu sambil mencari kerja. Itu per bulannya berapa dapat dari Kaltim Cemerlang? Itu per tahun. Jadi per bulan sebenarnya karena setahun itu setiap tahun sebenarnya, tapi setiap pertengahan tahun itu dia dibuka gitu loh. Jadi dapatnya itu waktu itu sekitar 9 juta apa 10 juta saya lupa waktu itu. Nah, 6 bulan ya, 10 juta ya. 1 tahun. 1 tahun 10 juta.
waktu itu. Berarti Udah sebulannya berapa sama ya? biaya kuliah? Itu untuk biaya kuliah. Nah, untuk biaya hidup Oh, saya beda lagi. saya mengandalkan dari bantuan dari om saya, adik bapak saya, dari keluarga dari mama Hmm. saya itu apa untuk Terus ini di Jogja kerja nggak di Jogja? di Jogja. Nah itu saya bersyukurnya di Jogja itu biaya hidup murah sekali kan. Jadi 15.000 cukup untuk sehari. Jadi pagi itu makan bubur ayam. Ini pengalaman saya di Jogja itu menarik. Saya makan bubur ayam pagi. Nah karena saya telat kuliah saya tinggal. Pas saya balik kok kayak lem glukol ya. Ternyata itu bukan nasi ya. Bubur ayamnya itu memang harganya murah. Cuma 4.000 apa 3.000 gitu. Ternyata bukan nasi ternyata bubur itu. Itu dari tepung kanji. Ternyata. Menarik sekali nih. Ini Bang Ferry 15 ingat bentar ini kali 15 bubur sagu kali, bukan bubur ayam. Ya bubur ayam. kita ini sama saya juga pernah kuliah di Jogja ya. Susilo kan dari Jogja kan ya. Ya. Itu 15.000 makan apa sih sehari? Ya. Sorry, beda Bubur. tahun mungkin. Nita. Beda Ya, tahun ya. betul. Beda tahun. Kita sama Tahun berapa kan coba? saya pergi 2012. Berarti kan Anita juga ngambil di situ Apa apply S2. 2010 sampai 2015? Iya kan? Berarti Ya, 2012 kan ada, sudah ada kan? Nah, iya kan? Bubur ayam itu 4.000. Iya, Bubur Mas. ayam 4.000. Itulah memang ada lah 5.000 sampai Ya. 10.000. Nah, malam hari itu cari malam Coffee jelly drink. saya jarang sarapan sih. Biasanya pagi itu makan atau siang itu makan ini nasi telur, nastel. Nastel dulu harganya 5.000. Nasi telur. 4.000, 9.000 berarti ya udah ya. Ya. Sisanya 6.000 itu tuh. enggak bisa 4.000, bisa makan. Saya pilihan choice-nya bisa makan pagi atau makan siang. Jadi cukup 2 kali. Sehari 2 kali. Oke. Ya, Berarti nah, terus dong, malamnya ada sisanya dong. Oh, ya, malamnya ada lagi. ya Malamnya malam makan makan lagi. Nah, malam makan agak proper. Misalnya beli capcay atau beli Capnya nasi proper campur. ya. Oke. Ya, nasi campur ayam itu sama include ST itu udah 10.000 udah dapat. Ibu ya cukup memang di Jogja. tahun segitu cukup gitu ya. Saya juga beli nasi lele gitu cuma sama es teh ya kan 11 ribuan apa nggak nyampe malah 11 ribu kayaknya 10 ribu sudah Mahal sama sebenarnya itu di lalapan pasti biasanya itu kalau kayak gitu. Kalau aku dulu sehari 21.000 kan nasi lele itu 7.000 kali 3 21. Pantas licin ya Mbak Anita ya. Licin. Tiap hari makan lele. Nasi lele. Glowing gak kira makan lele? Kenapa nyangkut dia ini? Ternyata Taiwan sinyalnya jelek ya. Iya, saya kurang tahu nih. Jaringannya putus-putus nih. Nah, sekarang Susilo. Nggak stabil. Enggak, aku lancar. Enggak. Kok belum bayar kan, Fer? Terus habis lulus langsung pulang ke Samarinda? Iya, saat itu saya lulus, saya pulang ke Samarinda mencari kerja. Pas itu pertama kali kerja saya direkrut di kampus asal waktu itu. Oh, Cuman kampus asalnya di mana? Unmu? Widyagama ya? Ya, tapi belum ini nggak jelas ininya, nggak jelas apa namanya masa depannya, statusnya ya. Alhamdulillah direkrut waktu itu di Stikes Muhammadiyah. Dulu kayak SD itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa Bang Ferry? Itu 2015 saya selesai. 2015 itu udah berkeluarga apa belum itu waktu kerja itu? Belum ya? Belum. Berarti masuk Stikes ya apa? Stikes Muhammadiyah itu ya, tahun 2015 itu ya? Iya. Belum menikah. Nah, menikah kapan tuh menikah? Nikah itu bukan, pas masuk Stikes Muhammadiyah itu sudah nikah, baru nikah. Nah, jadi bayangkan ya, pengalaman saya menarik nih. Saya mengajukan cuti di kampus lama saya untuk menikah. Terus yang dapat surat itu bukan surat cuti, tapi surat pemberhentian. Menarik kan? Jadi saya nggak berani bulan madu waktu itu sama istri saya. Karena kondisi saya, waktu itu saya nganggur. Ya? Iya, non job. Jadi istri yang bekerja. Jadi itu sekitar 3 bulanan atau 4 bulanan gitu. Sambil menunggu kampus masuk lagi SK baru keluar gitu loh. Tapi sudah daftar ya di kampus yang baru kan ya? Sudah. Nah, tapi kan penjelasan diterima atau belum itu ada waktu 3 bulanan itu. Jadi pas 3 bulan diterima. Jadi selama 3 bulan istri yang menafkahi ya? Iya, selama 3 bulan itu istri saya menyalami istri saya. Jadi kerja hati-hati ya. Nanti saya bersihkan itu dapur nanti. Nggak apa-apa, itu namanya pembagian tugas itu ya. Cuma kadang saya juga malu, selama menikah belum pernah bulan madu ternyata ya, di awal nikah sudah jadi ini nih, sudah nganggur gitu loh. Gitu. Tapi alhamdulillah diterima. Nah, di Stikes tadi berapa tahun tuh baru kuliah S3?
Nah, jadi kebetulan ya itu rezeki kita ya. Saya nggak tahu ya, pas masuk, alhamdulillah langsung keluar nomor induk dosen. Dan waktu itu belum ada aturan yang harus sekarang kan harus ada aturan harus 2 tahun, harus ada 2 tahun kontrak dan lain-lain dan harus apa ya? Setelah NIDN terus kita harus mengajukan jabatan dosen. Lalu selama 2 tahun kalau tidak salah, hampir belum 2 tahun sih, 1 tahun setengah, pas anak kedua saya lahir, alhamdulillah rezeki untuk lebih dari 1 tahun setengah lah. Kan Bang Ferry masuk 2015 kan ya? 2015 akhir, mau akhir. Karena 2015 Ya, awal. tahu ya 1,5 tahun ya. Kita berangkat di tahun 2018 ya. Iya. Mbak Anita ini masuk di sana tahun berapa? Oh iya, for your information aja kita satu instansi ya sebenarnya ya, tapi kurang nggak tahu ceritanya. Kan beda jurusan ya. Beda jurusan. Aku itu masuk di UMKT itu kan dulu Stikes tapi berubah nama jadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Aku masuknya itu 2018 akhir kalau nggak salah. Masa 2018 akhir? Iya, 2018. Kan kamu ini sudah berangkat S2. S3 di tahun 2018 awal. Akhir 2019 Februari aku masuk ke S3. Salah. 2019 kita sudah semester berapa? Saya sama Bang Ferry masuk. Tahu aja 2018 September kok. Jadi 2017 Anita masuk, 2017 pertengahan. Anita 2017 pertengahan masuk. SKUMKT itu Agustus 2017 apa 18 sih? 17. Anita masuk. Anita tuh ini ya, honestly ya, Anita itu aja lupa dia masuknya tahun berapa. Aku lupa. Saking dia nggak pernah kerja. Bener. Agustus 2017 UMKT berdiri. Nah, aku masuk itu September berarti. Itu 2018 Februari. Masuk AU iya, kan? Dia menarik ini. Ke Taiwan kan? Ya, 2018 Februari berarti kan? Februari. Jadi aku cuma 3 bulan di ya, menarik nih. Anita nggak pernah sama sekali itu menginjakan kaki di kampus. Pernah jadi ya? Cuma setor muka aja, udah habis itu. 3 bulan, Fer. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Lalu sisanya kan dia harus ada kegiatan waktu itu di Solo ya, kalau tidak salah saya kurang tahu itu. Gimana Anita? Kok aku jadi diwawancarain sih, kan kamu bintangnya hari ini. Bang Ferry belum selesai. Kemudian gimana abis itu kan berangkat nih 2018. Tadi ceritanya ada anak itu gimana coba? Iya. Anak kedua. Iya, jadi alhamdulillah waktu itu saya tidak menyangka ya istri saya itu bisa hamil untuk kedua kalinya itu cepat itu. Kamu menghamili gitu. Ya, tidak sadar menghamili karena saya kira ada jeda saat itu kan, ternyata selisih 8 bulan setelah melahirkan. Istri saya hamil dan akhirnya melahirkan anak saya. Jadi ya saya juga sempat kepikiran apakah saya ambil kesempatan ini untuk ambil S3 atau saya ya ini dilematis sih, apakah dalam kondisi waktu itu kan kita masih memulai hidup, kuliah kan. Terus istri masih bekerja yang pekerjaannya cuma honorer ya, baru anak masih kecil yang perempuan, yang anak pertama, yang kedua selisihnya cuma ya beberapa bulan saja. Jadi bisa nggak dia bagi waktu itu. Jadi saya memanfaatkan. Pada akhirnya tetap memutuskan berangkat ya. Ya akhirnya memutuskan karena menurut saya kesempatan ini nggak akan. Iya, nangis. Belum tentu ini. Gimana nih? Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Ini kan ibu rumah tangga yang baru. Aku live dulu apa gimana? Usah, apa-apa. Ya kalau mau. Masa aku saya pegang anak? Nggak apa-apa lah. Bukti kan ada bukti nyata. Iya. Oke. Kalau anaknya jadi alasan keterlambatan aku buat lulus nih. Oh iya. Ya kita semua sebenarnya produktif ya. Kita semua produktif kuliah dan produktif dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda. Ada Susilo ya produktif. Gimana tadi Bang Ferry, umur anak berapa pas berangkat tadi? Umur anak, oh iya, waktu itu saya memutuskan untuk, ya itu saya berdiskusi dengan istri dan keluarga. Alhamdulillah orang tua juga mendukung untuk membantu. Support itu bukan hanya dengan dana tapi juga membantu menjagakan, terus menjagakan anak dan istri saya, terus membantu. Ya penting ya, karena kan ibu baru seperti Anita kan juga support keluarga penting ya. Nah, jadi setelah umur anak saya 14 hari kalau tidak salah, itu masih merah sekali anak saya itu. Mungkin matanya belum bisa lihat.
Itu saya putuskan untuk pergi ke Taiwan. 2 minggu Berangkat. berarti ya, umur anak 2 minggu terus Ya, 2 Bang minggu. Ferry berangkat ya? Iya, 2 minggu berangkat. Kemudian Nah, sampai jadi di berangkat. Taiwan disuruh ngangkat Hmm. koper gitu ya? Ya itu, saya lagi galau, sedih, dan ini menarik karena pengalaman pertama saya untuk berangkat dari ke luar negeri itu baru sekali seumur hidup. Saya baru ngurus paspor sekali, terus saya ngurus visa, dan banyak pengalaman saya menarik setelah saya diterima di Taiwan. Saya harus berangkat ke Jakarta, dan berangkat ke Jakarta, saya memang kuliah di Jawa, di Jogja, tapi saya nggak pernah kemana-mana karena keterbatasan dana. Jadi Terus berarti kuliah S3 ini adalah jejak langkah pertama ke luar negeri gitu ya? ya, ke luar Mencapai negeri, ke Jakarta, jendela dunia terus gitu ya? ya saya Berarti Bang Ferry ini pertama. pinter bahasa Inggrisnya ya? Oh iya, sedikit-sedikit waktu itu ya, harus beradaptasi, luar biasa saya waktu pertama kali. Bingung sekali saya mengutarakan pendapat. Saya memahami apa yang beliau sampaikan. Terutama kan kalau intonasi orang Taiwan itu berbeda ya bahasa Inggrisnya ya. Nah itu Jadi terus gimana caranya? yang Kadang kita kan paling susah. bentar Bang, jadi kan kadang kita kan mau kuliah di luar negeri gitu ya, takut, wah bahasa Inggris saya jelek gitu, saya kurang mampu belajar bahasa Inggris, saya nggak pernah ke luar negeri gitu. Gimana Bang Ferry menyiasati itu? Ya, jadi saya kalau beruntung ya, kita masuk ke negara Taiwan ini kan negara yang native speaker-nya bukan bahasa Inggris juga ya. Jadi mereka juga sama-sama belajar gitu loh, sama-sama belajar, dan mereka mengerti gitu kalau kita tuh salah penyampaian. Tapi beda kayak di Indonesia, saya kurang tahu ya. Kalau di Indonesia kalau kita salah menyampaikan grammar atau kalimat gitu ya, langsung nyinyir gitu kan. Kalau di sini mereka membenarkan, oh tidak seperti itu, harusnya seperti ini gitu kan. Dan yang penting poin dari komunikasi itu kan kita sama-sama memahami kan apa yang pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau menurut saya sih, buat teman-teman yang penting mau dan berani aja untuk speak up kan pasti bisa. Ya, Dengan lagian sedikit di kita tahun bisa. 2020 ini sudah 2021 ini sudah canggih sekali Google Iya, Translate, ya kan? iya, iya banyak ada alat lah untuk kita bisa membuat tidak Kemudian susah tahun lalu, beberapa tahun yang lalu. Udah perjalanan selama kuliah kan. Nah, ini kok bisa sampai cepet banget tuh lulusnya dibandingkan kita? Apa kiat-kiatnya gitu sampai bentar dulu, belum nyampe dia ini dulu, apa, masuk jurusan apa belum tahu kita ini. Dia Oh jauh iya, kita belum tahu ya, dia belum tanya cerita tadi. ya dia. Iya, ya. Jadi pertama kali masuk ke Taiwan, Apa saya health and safety lagi tadi apa? Health, environment and cleaning. Security. Jurusan apa? Jadi saya alhamdulillah waktu sampai ke Taiwan, Pekerjaan yang lama. saya disambut oleh waktu itu kami bertiga ya, rombongan dari UMKT, ada bertiga ya, berempat. Ada ibu-ibu, para rombongan ibu-ibu, saya membantu. Saya banyak dipermudah dengan mereka. Jadi saya bingung. Yang paling pertama kali saya takutkan itu ada saat masuk ke imigrasi. Saya takut ditanyain waktu itu. Masuk ke Taiwan itu kan ditanyain ya, pas mau keluar dari gate bandara itu. Nah itu saya takut sekali ditanyain. Saya khawatir karena saya pertama kali luar negeri, dan saya takut jika ditanyakan sesuatu yang saya tidak paham gitu loh. Nah ternyata alhamdulillah dilancarkan, dan waktu itu saya disambut oleh PCIM Taiwan, Muhammadiyah Taiwan, untuk menginap sementara di Taipei sampai penjemputan waktu itu di bandara. Nah saya jurusannya waktu itu saya diterima alhamdulillah di Asia University Taiwan di jurusan Healthcare Administration untuk program doktoral seperti di kota Taichung itu ya. Ya, di Taichung, Pak. Betul. Healthcare Administration. Betul. Belajar apa itu Bang Ferry, Healthcare Administration? Jadi kita belajar sebenarnya Healthcare Administration itu sebenarnya itu bahasa lain dari public health, dari kesehatan masyarakat. Saya juga dulu ternyata mereka ada beberapa mazhab gitu ya, aliran gitu. Jadi ya ternyata Healthcare Administration itu ya sebenarnya lama lain dari kesehatan masyarakat. Jadi ya kita belajar tentang bagaimana mencegah dan menangani penyakit dari secara komunitas, dari masyarakat gitu. Kalau di Taiwan sendiri di jurusan Bang Ferry gimana ya perkuliahan S3 itu dimulainya? Kalau di beberapa negara itu kan ada yang masuk kemudian langsung riset, ada ya yang kuliah dulu berapa semester, ada yang kuliah cuma satu bulan 2 bulan gitu. Bang Ferry gimana ini sistemnya? Jadi kalau di Taiwan ternyata mereka menganut sistem itu dari pendidikan dari Amerika ya, kalau tidak salah ya. Jadi mereka dia harus kuliah dulu. Kita jadi menarik di sini, saya senang sekali sih sebenarnya. Jadi di sini
kita harus stay in di Taiwan dan harus menyelesaikan course dulu beberapa SKS. Jadi Berapa syarat SKS, itu Bang Ferry? 36 kalau tidak salah, 36 ya, 36 SKS. Nah, itu ada syarat dari require material, jadi syarat mata kuliah wajib yang harus kita ikuti. Nah, kami tidak tahu ternyata di Taiwan ini selain kita harus mengikuti kuliah, kita juga ada ujian saringan. Jadi ada namanya kualifikasi exam. Nah, itu ada suatu hal yang wajib. Dan jika kita gagal di situ, kita akan dikeluarkan. Jadi itu yang membuat kami khawatir waktu itu, kami para mahasiswa baru ini. Ternyata bukan hanya ujian masuk S3 dengan administrasi itu, syarat TOEFL dan lain-lain, tapi juga ada syarat ujian kualifikasi. Ya, syarat ujian kualifikasi itu setelah kita mengambil mata kuliah yang kita ambil itu, ada beberapa mata kuliah wajib. Keberapa itu? Nah, jadi kami ngambilnya itu, kami cicil. Biasanya mahasiswa lokal itu mengambil pada saat mereka selesai perkuliahan, jadi semester 3 ke atas. Nah, kami pada saat itu bertiga dengan teman-teman saya memutuskan untuk mengambil di semester 2. Dengan harapan saya punya planning, rencana di semester 1 saya cukup untuk beradaptasi dulu. Beradaptasi dengan kuliah dan lain-lain karena ini pengalaman yang baru buat saya. Nah, di semester 2 kami mengambil untuk kualifikasi eksam. Berapa banyak ujian kualifikasinya itu? Berapa Jadi mata kualifikasi eksam itu kami mengambil itu total mata kuliah sebenarnya ada 4, tapi diujikan 3 kali. Jadi kita ambil saya ujian pertama itu saya ambil satu ujian dengan 2 mata kuliah, yaitu biostatistik dan metodologi penelitian. Jadi itu dua diujikannya ya? itu dua ujian diujikannya dua tapi satu kali ujian gitu dalam satu waktu. Oke, jadi itu harus di satu tempat, terus kita mengerjakan soalnya, tidak boleh menyontek ya pasti ya karena ujian kan, dan tidak boleh open book. Jadi kan ada kategori ujian yang boleh open book, boleh open book tapi close internet. Jadi open book juga nggak ada jawabannya di buku karena ini ujiannya kita harus menganalisis data. Jadi seperti itu. Alhamdulillah lulus dan semester 3-nya saya ambil lagi kualifikasi lanjutan yang 2 mata kuliah sisa. Dan alhamdulillah lulus seperti itu. Berarti di semester 3 sudah selesai ya ininya ya, sudah selesai. kualifikasi Course ya. semua sudah selesai. Nah, dari semester 3 juga dan jadi syarat untuk lulus itu ada beberapa step. Yang pertama kita harus menyelesaikan mata kuliah kita wajib yang 36 SKS itu. Setelah itu juga kita harus menyelesaikan ujian kualifikasi. Setelah itu juga kita harus menyelesaikan ada beberapa syarat untuk lulus. Yang pertama itu harus conference dulu. Conference itu yang kita ambil yang termudah. Jadi conference-nya harus international conference. Pada saat itu saya punya strategi, kenapa tidak di Indonesia saja saya ngambil, tapi yang international conference sekalian saya bisa pulang kampung bertemu dengan keluarga. Jadi itu target saya. Jadi saya bisa pulang ke Indonesia dan saya melakukan seminar. Waktu itu karena belum pandemi, jadi saya harus conference-nya itu harus di tempat secara offline gitu loh, harus di tempatnya. Lalu setelah itu semester 4 karena pandemi ya tertunda kuliahnya. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan kembali untuk ke Taiwan karena waktu itu border ditutup kan, Pak ya. Nah, syarat berikutnya yang kita harus penuhi itu di semester 5 saya selesaikan itu adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu yang memakan waktu banyak. Kita harus membuat studi dan lain-lain dan harus mempublikasi. Nah, di semester 5 juga saya harus membuat disertasi. Ya, jadi yang membuat kenapa harus cepat ya kita harus punya planning sih sebenarnya itu. Berarti kemarin itu kan sempat tertunda ya, semester 4 berarti posisi di Indonesia. Kemudian Bang Ferry balik lagi ke sana semester 5. Semester 5 ya? Ya. Bulan apa itu? Bulan 2020. Kembali lagi itu 2020 bulan September kalau tidak salah. September berarti ya? Iya, bulan September. Sekarang masuk semester 7 dan Bang Ferry udah lulus gitu ya? Iya, semester 7 itu di awal karena gini, sebenarnya saya ingin menyelesaikan itu di semester 6, tapi aturan dari kampus, dari departemen kami kan setiap departemen berbeda-beda ya. Nah, ada di departemen
komputer itu bisa dalam satu semester bisa lulus gitu kan. Nah, tapi di departemen kami itu tidak boleh. Jadi harus ada jeda satu semester untuk lulus Dari dari ujian jeda dari proposal. proposal ya, dari ujian proposal untuk ke hasil itu tidak boleh tidak boleh satu semester. Nah, jadi setelah saya maju proposal di awal semester 6, setelah itu menunggu dan ya sambil membuat disertasi karena memang nah ini jadi poin yang teman-teman yang mau kuliah lagi lanjut untuk menyiapkan penelitian yang banyak, terus juga karena untuk membuat disertasi itu adalah salah satu syaratnya adalah harus ada complexity, ada beberapa studi yang digabung dan lain-lain tergantung dari minat kita. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Jadi selama satu semester saya membuat hasil dan membuat discussion sesuai dengan apa yang diinginkan advisor. Di awal semester alhamdulillah dipercaya advisor untuk maju hasil. Seperti itu. Kalau selama perkuliahan kemarin, kira-kira apa yang menjadi kendala? Nah, yang paling kendala sih di awal semester ya. Di awal semester saya kendala sekali itu adaptasi karena budaya ya. Saya harus tinggal di waktu itu namanya dormitory, apartemen khusus pelajar. Itu kita harus bertemu dengan orang baru dan tidak ada privasi ya di dormitory itu, di apartemen itu kita tidak ada privasi karena kita tinggal berempat sebenarnya. Tapi karena waktu itu saya beruntung, saya tinggalnya cuma berdua sama teman saya waktu itu. Nah, dan tempat tidurnya itu tidak di bawah karena kita terbiasa di Indonesia itu kan tidurnya di lantai atau paling tinggi di dipan ya. Nah, jadi kalau di Taiwan itu di apartemen itu ada tangga, jadi tidurnya di lantai agak di atas Nah, dari itulah lantai. kayak kita di asrama ya, itu ya bunk bed namanya ya. Jadi tidurnya Ya, bunk bed. Jadi tidur. Nah, beberapa orang itu takut karena takut ketinggian dan takut jatuh ke bawah seperti itu loh. Ya, saya di awal-awal sih takutnya itu tidur itu tidak tenang karena takut jatuh dan lain-lain karena kalau ngeliat ke bawah sepertinya tinggi banget. Seperti itu. Jadi dan kuliah sistem pembelajarannya seperti apa? Ya, kita harus belajar apa ya? Mereka menyampaikan dalam bahasa Inggris dan terus kita harus belajar budaya mereka. Ya, semester pertama sih saya agak terhambat sih untuk kuliah. Beberapa mata kuliah saya di awal UTS itu saya sempat saya dapat 1 nilai C waktu itu di UTS. Nah, tapi ya dengan kesungguhan kita semua kan kita niat di sini untuk mencari ilmu ya. Alhamdulillah pas UAS saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Cukuplah untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Karena kita juga punya batas karena kita mahasiswa beasiswa kan, award beasiswa semua kita punya batas loh. Kalau misalnya nilai kita di bawah 8, maka kita akan diputus beasiswanya. Iya, Bang Ferry ini beasiswa apa ya? Oh iya, saya beasiswanya ini dari Asia University, dari kampus. Jadi beasiswa saya dari kampus Asia University itu ada kategori ya. Nah, saya di kategori A, jadi kategori A itu bebas biaya SPP dan lain-lainnya dan juga bebas biaya setengah membayar biaya asrama. Jadi saya cukup membayar sekitar 3 juta waktu itu, 6.000, sekitar 3 juta untuk selama 1 semester. Jadi selama 1 semester 3 juta untuk membayar itu saja. Biaya hidupnya gimana Bang Ferry? Nah, biaya hidup alhamdulillah juga kampus saya mensupport ya, kampus di Muhammadiyah Kalimantan Timur itu membiayai kami untuk biaya hidup. Mereka menjadikan basic hidup itu dari mengikuti standar LPDP. Walaupun ya itu